Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat kaldu ayam dari tulang ayam. Tulang ayamnya ini adalah sisaan dari saya memfilet paha ayam sebanyak sekitar 4 kg. Jadi ukuran paha ayamnya memang beragam ya. Nah, ini adalah bahan yang saya gunakan dalam membuat kaldu ayamnya. Ada daun seledri, bawang bombay, bawang putih, kemudian ada daun bawang dan wortel. Ini langsung kita cemplungkan aja ke dalam panci yang berisi tulang-tulang ayam. Nah, selanjutnya ini kita akan memasukkan air. Untuk ukuran airnya ini tergantung dari banyaknya tulang yang digunakan ya. Patokan yang paling mudah untuk mengukur jumlah air yang diperlukan adalah ketika tulang ayamnya itu sudah terendam dengan air, berarti itu sudah cukup. Selanjutnya panci ditutup dan nyalakan kompor. Untuk di awal ini saya biasanya menggunakan api besar sampai dengan airnya mendidih. Setelah airnya mendidih baru saya kecilkan api kompor sampai dengan api yang paling kecil. Ini airnya sudah mendidih, kita cek. Biasanya kalau kita menggunakan api besar ini agak meluap-luap ya. Jadi begitu air mendidih akan saya buka tutup pancinya untuk mengecek keadaan di dalam panci bagaimana. Untuk durasi pemasakan kaldunya bisa disesuaikan dengan selera. Semakin lama direbus, kaldunya semakin kental dan berwarna semakin pekat. Di video ini saya memasak kaldunya sekitar 3,5 sampai 4 jam. Jadi air kaldunya itu berkurang tapi nggak sampai habis ya. Nah, ini warna kaldunya seperti ini, pekat dan kental. Nah, kalau udah cukup sampai di sini kita matikan saja kompornya. Tunggu uap panasnya sampai menghilang, kemudian kita bisa memisahkan tulang dan kaldunya. Di sini saya memisahkan benar-benar bagian tulangnya. Pure tulangnya saja akan dibuang ya. Kalau di bagian ujung tulang-tulangnya, yaitu bagian tulang rawan dengkul, nah itu saya pisahkan karena masih bisa digunakan lagi untuk diolah menjadi makanan yang enak. Sambil menunggu saya memisahkan semua tulang-tulangnya dari kaldu, yuk kita omongin tentang pentingnya kaldu tulang ini. Kaldu dari tulang ini atau yang biasa kita kenal sebagai bone broth ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan loh. Karena kaldu tulang ini dimasak dengan waktu yang lama dan ditambahkan beberapa komponen lain yang mengandung berbagai zat gizi yang baik untuk kesehatan, maka bisa dikatakan bahwa kaldu ini kaya akan nutrisi. Karena selama proses pemasakannya, berbagai zat gizi dari bahan-bahan yang digunakan itu terlarut ke dalam air. Salah satu nutrisi penting yang terkandung di dalam kaldu tulang atau bone broth adalah kolagen yang memiliki fungsi untuk membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kolagen yang terkandung di dalam kaldu tulang atau bone broth terbukti mampu membantu proses penyembuhan luka dan menjaga kesehatan sendi. Selain itu, kolagen bisa juga membuat kulit jadi lebih kencang dan elastis. Tapi jangan lupa manfaat untuk mengencangkan kulit dan membuat kulit menjadi elastis tentu saja tidak serta-merta didapat hanya dengan mengonsumsi kolagen, tetapi harus didukung dengan perawatan kulit lainnya ya. Kandungan gizi yang terdapat di dalam kaldu tulang sangat membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi karena mengandung berbagai mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor yang memiliki peran penting untuk menambah kekuatan tulang.
Setelah semua kaldunya terpisah benar-benar dari tulang, baik itu tulang yang keras maupun tulang rawannya, kaldunya ini mau saya saring lagi agar tidak ada sisa dari tulangnya di dalam air kaldunya. Jadi kaldu yang didapat nanti adalah kaldu yang benar-benar clear. Kaldu tulang atau bone broth ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis olahan makanan yang biasa kita masak di rumah. Misalnya, sebagai tambahan air dalam memasak beras untuk menjadi nasi, atau tambahan air, ataupun bisa menggantikan air untuk memasak bubur bayi misalnya. Kemudian bisa juga sebagai tambahan atau campuran air dalam memasak berbagai jenis masakan harian yang ada di rumah. Rasanya yang gurih dan lezat juga bisa menjadi penambah cita rasa makanan hingga membuat makanan yang kita olah dengan menggunakan kaldu ini akan semakin nikmat. Selain digunakan sebagai tambahan atau pengganti air di dalam berbagai jenis masakan yang bisa kita olah di rumah, bone broth atau kaldu tulang ini bisa langsung kita konsumsi dengan diminum. Baik itu diminum secara langsung atau menambahkan seperti garam sedikit ke dalam bone brothnya sebelum kita konsumsi atau kita minum. Lalu, benarkah air kaldu atau bone broth ini bisa menambah berat badan anak? Sampai-sampai ibu-ibu yang baru memulai MPASI anaknya itu sibuk mencari bone broth yang dijual di berbagai macam toko offline maupun online untuk menambah berat badan anaknya melalui bone broth ini. Jadi, faktanya belum ada penelitian yang menyimpulkan bahwa bone broth atau air kaldu ini bisa bermanfaat langsung untuk meningkatkan berat badan anak ya. Bahkan, sampai saat ini pun belum ada rekomendasi baik dari WHO maupun Kementerian Kesehatan atau Ikatan Dokter Anak Indonesia yang merekomendasikan penggunaan bone broth atau kaldu tulang ini untuk dijadikan sebagai salah satu komponen utama dalam pembuatan MPASI anak. Jadi, boleh nggak sih bone broth ini digunakan sebagai pengganti air untuk membuat MPASI anak? Jawabannya tentu saja boleh ya, karena kaldu tulang ini memiliki atau kaya dengan berbagai macam kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Daripada menggunakan air yang tidak memiliki kandungan gizi di dalamnya, tentu saja lebih baik menggunakan kaldu tulang ini yang sudah pasti mengandung gizi di dalamnya. Apalagi kaldu tulang ayam ini memiliki aroma dan rasa yang khas, sehingga ketika digunakan sebagai salah satu bahan untuk memasak MPASI, maka MPASI yang dihasilkan akan lebih gurih dan beraroma, yang tentunya insya Allah bisa menambah nafsu makan si kecil. Setelah selesai disaring, kaldunya kita simpan ke dalam jar kaca. Untuk selanjutnya kita simpan ke dalam kulkas. Kalau mau digunakan atau akan habis digunakan dalam waktu 2 hari, bisa disimpan di chiller saja. Tapi kalau mau digunakan lebih dari itu, silakan disimpan di freezer ya, agar lebih aman. Usahakan untuk mengemas kaldunya ke dalam satu wadah yang akan habis digunakan untuk sekali pakai. Karena kalau kaldunya bolak-balik keluar masuk kulkas, itu akan membuat kaldunya ini tidak bagus lagi untuk digunakan.
Tanda bahwa kamu berhasil membuat kaldu tulang ini adalah kaldu yang diperoleh itu berwarna pekat atau tidak bening lagi seperti air. Jadi kaldu yang dihasilkan seperti ini. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam kulkas, dia akan membentuk seperti gel atau agar-agar. Di akhir video saya akan menunjukkan bagaimana bentuk dari kaldunya setelah semalaman berada di dalam kulkas. Ini adalah ampas dari kaldunya. Nah, yang ini adalah bagian ujung-ujung dari tulang pahanya. Ini bisa kita olah menjadi berbagai macam makanan yang enak. Insya Allah nanti akan saya share cara saya mengolah sisa bahan dari kaldu ini ya. So, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. See you on my next one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.